Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak semuanya. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan materi BK, yaitu mengatasi stres dalam belajar. Oke, sudah siap anak-anak? Semoga nanti kalian bisa mengikutinya dengan baik dan dengan lancar. Iya, oke. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, tak lupa saya sampaikan tujuannya terlebih dahulu. Dengan materi ini, kalian diharapkan nanti dapat memahami gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebab dan cara mengatasinya. Sebelum kegiatan dimulai, ice breaking terlebih dahulu supaya suasana lebih hangat lagi. Iya, yaitu dengan kegiatan ice breaking tebak logika. Coba kalian perhatikan di layar. Sebutkan 3 bilangan yang bila ketiga bilangan tersebut ditambahkan hasilnya sama dengan bila ketiga bilangan tersebut dikalikan. Yaitu bilangan 1, 2, 3. Penjelasannya, nih, 1 tambah 2 ditambah 3. Itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Berikutnya, tebak logika berikutnya. Ani pergi ke pantai dengan 6 orang temannya. Setelah bermain, mereka ingin ke toilet. Di toilet ada tarifnya, mandi 3.000, buang air kecil 2.000, dan buang air besar 2.500. Kemudian masuklah mereka ke dalam kamar toilet. Habis itu mereka mengumpulkan uang dan membayarnya 17.500 diberikan pada penjaga toilet. Pertanyaannya, apakah yang masing-masing mereka lakukan di dalam toilet? Mana gue tahu, kan gue nggak ngintip mereka, bro. Jawabannya seperti itu. Berikutnya, ice breaking. Yang ketiga, tebak logika. Ada 2 buah gambar segitiga sama kaki. Gimana caranya agar jadi 4 segitiga? Oke, lihat, perhatikan. Ini 2 gambar segitiga sama kaki. Gimana ya caranya agar jadi 4 segitiga? Oke, garisnya kita tarik, ternyata jadi angka 4 dan 1 buah segitiga. Demikian anak-anak, tebak logika untuk kegiatan permulaan ini. Selanjutnya, marilah kita kembali kepada pokok materi. Yang pertama, yaitu kalian harus memahami dulu tentang apa itu yang dinamakan stres. Ada 2 pengertian stres. 1, gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Yang kedua, tekanan. Jadi, stres merupakan suatu respon fisiologi atau perilaku terhadap stresor
Hal yang dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan, atau homeostatis, baik internal maupun eksternal. Dalam pengertian ini bisa kita perjelas bahwa stres bisa bersifat subjektif sesuai dengan persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, ada yang mencekam bagi seseorang belum tentu dipersepsi mencekam bagi orang lain. Faktor-faktor penyebab dampak stres. Ya, setelah mengetahui pengertiannya, kalian juga harus memahami faktor-faktor penyebab dan dampak stres. Ada 3 sumber utama bagi stres, yaitu yang pertama, lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntunan penyesuaian diri. Yang kedua, fisiologis, berupa perubahan kondisi tubuh. Ini juga bisa merupakan dampak penyebab stres. Yang ketiga, pikiran kita. Pikiran kita menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman, perubahan, dan menentukan kapan menekan tombol panik. Jadi pikiran kita juga sebagai penyebab dari faktor stres. Berikutnya, gejala-gejala stres yang dialami remaja. Pada umumnya ini juga bisa banyak terjadi pada remaja. Yang pertama, kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Yang kedua, berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet. Yang ketiga, mengalami insomnia atau kesulitan tidur atau hipersomnia, suka tidur atau lebih banyak tidur hampir setiap hari. Yang keempat, mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. Berikutnya, dampak akibat stres. Dampak fisiologis yang pertama, secara umum, orang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik. Yang kedua, dampak psikologis, yaitu berupa keletihan emosi, terjadi depersonalisasi, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Yang ketiga, dampak perilaku. Selanjutnya, perlu juga kalian memahami bagaimana cara menangani stres. Yang pertama, lapis pertama, primary prevention, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini, kita perlu memiliki keterampilan atau skill yang relevan. Misalnya, keterampilan mengatur waktu, keterampilan menyalurkan, keterampilan mendelegasikan, dan mengorganisasikan, menata, dan lain-lain. Yang kedua, lapis kedua, secondary prevention. Strategi kita persiapkan diri menghadapi stresor dengan cara latihan, diet, rekreasi, istirahat, dan lain-lain. Lapis yang ketiga, tertiary prevention. Strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada. Kalau diperlukan meminta bantuan jaringan support type, social network, ataupun bantuan profesional. Kemudian cara penanganannya dengan studi skill. Kemudian tempo waktu, time management, rehat, istirahat, kemudian latihan, makan dan olahraga kebugaran, kemudian percakapan kalbu, kemudian jaringan pendukung. Cara mengatasi kecemasan ujian, biasakan diri dengan situasi ujian. Yang kedua, kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, persiapkan fisik.
pelajari relaksasi yang dapat menolong dengan segera. Demikian materi kali ini. Terima kasih untuk videonya, kami share di lain waktu. Ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Ada salah hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu kembali pada tayangan yang akan datang berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.